Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang coy. Oke, jadi di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Jadi kali ini kita mendapatkan gameplay boss battle lagi, yang kebetulan ini merupakan boss yang sudah pernah kita lawan sebelumnya dan kita bisa hadapi kembali. Jadi untuk bosnya yaitu Manic Captain coy. Jadi dia ini bos yang sebenarnya dari segi gameplay sangat mudah ya. Dan untuk rotasinya pun juga sangat simple, karena kita hanya perlu memukul bosnya sebanyak 5 kali, nanti dia bakal kena damage dengan sendirinya. Itu benar-benar gameplay yang sebenarnya sangat mudah. Dan juga untuk boss kali ini membawa beberapa minion yang kalian bisa serang. Jadi kalau kita pukul minion kecil ini, nanti damage-nya akan diterima oleh bosnya juga bersamaan. Ini gameplaynya benar-benar sangat mudah pastinya, dengan tim yang pastinya simple dan gameplaynya udah pasti enak. Jadi langsung saja kita bakal masuk untuk timnya terlebih dahulu, baru gue kasih gameplaynya. Jadi langsung saja, let's go. Untuk di sini tim yang gue gunakan seperti ini. Untuk gameplaynya kita agak semi tim DOT, karena di sini nggak full banget ya untuk timnya. Ya, gue bawa Holy Slayer lagi satu di sini ya. Tujuannya buat memberikan damage yang lebih besar, karena mumpung kita bawa tim yang ada DOT-nya yang sangat banyak. Jadi ini sangat menguntungkan banget untuk gameplaynya Holy Slayer, karena semakin banyak debuff yang menempel di musuh, damage yang dihasilkan oleh Holy Slayer Cartilla itu akan semakin besar. Jadi itulah kenapa gameplaynya bakal sangat enak jika combo bersama tim DOT kita. Untuk yang berikutnya kita menggunakan Archdemon Bal Alana. Jadi ini persona memang tidak pernah absen dari gameplay boss battle, karena memang kemampuannya sangat berguna banget untuk di gameplay boss battle biasa pada umumnya kita. Karena dia bisa mengurangi turn gauge meter yang dimiliki oleh boss. Jadi kemampuan ini akan membuat musuh kalian terkena efek skip. Jadi otomatis kita bisa menyerang sebanyak 2 kali dalam 1 putaran. Itu yang bikin dia bagus gameplaynya, dan memang sudah menjadi langganan setiap boss battle terbaru. Kemudian untuk yang berikutnya sudah pasti gue menggunakan Misaki Moon Color. Dia merupakan persona yang memang sangat wajib kita pakai juga untuk sekarang, karena kemampuannya yang bisa memberikan booster damage kepada tim kita, dan juga dia ini punya efek Hermogage dan juga Frostbite di dalam dirinya. Jadi otomatis kita nggak perlu terlalu khawatir dengan efek ini, karena sebenarnya ini juga salah satu kunci gameplay untuk di boss battle, yaitu Frostbite dan juga Hermogage, karena kemampuan ini akan mengurangi HP boss lebih cepat pastinya. Itulah kenapa gameplaynya dia ini sangat bagus banget dan memang jadi langganan. Jika seandainya persona ini di resell kembali, kita memang wajib banget untuk ambil coy, karena gameplaynya bisa dipakai untuk jangka panjang. Kemudian berikutnya kita menggunakan Lyn Overflowing Grace. Jadi dia merupakan persona yang pastinya kita pakai karena gameplay Frostbite-nya sangat bagus pastinya, dan enak juga untuk di combo bersama dengan Misaki Moon Color dan juga Holy Slayer Cartilla. Itulah kenapa gameplaynya sangat bagus, karena dia bisa menghasilkan Frostbite yang sangat banyak, dan gameplaynya ini benar-benar sangat dicari juga agar membuat Holy Slayer kita semakin besar damage-nya. Itu yang paling penting, karena debuff yang menempel juga akan semakin menumpuk sedikit demi sedikit. Ya sebenarnya bukan sedikit banget ya, untuk debuff yang diberikan itu bisa menumpuk bahkan sampai banyak banget ya bisa coy. Itulah kenapa gameplay ini sangat bagus banget coy untuk sekarang. Jadi ya sebelum itu kita lanjut dulu untuk build-nya yang bakal gue kasih kalian seperti ini. Oke, kita masuk ke build settingnya.
Di sini untuk yang pertama Holy Slayer Cartilla gue menggunakan settingan seperti ini. Gue menggunakan Crush set, Destruction set, dan juga Destiny set. Ini pastinya adalah settingan DPS pada umumnya, dan memang paling enak sekarang untuk settingan DPS ya pasti kayak gini ya. Kalau misalnya persona damage dealer kalian tuh persentasenya berdasarkan attack, ini adalah settingan yang paling sering dipakai di gameplay PvE. Memang paling enak pastinya. Kemudian yang berikutnya Alana Arc Demon Ball. Dia juga sama menggunakan settingan Crush set, Destruction set, dan juga Destiny set. Sama juga karena dia merupakan damage dealer juga, tapi dia itu jatuhnya ke second damage alias damage dealer kedua, bukan damage dealer utama kita. Tapi tetap kita menggunakan settingan yang sama agar bisa menghasilkan damage yang sangat besar untuk Arc Demon Ball Alana kita. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke Misaki Moon Color. Di sini gue menggunakan settingan seperti ini. Gue menggunakan status set, kemudian haste set, dan juga sweep set. Di sini gue pengen dia semakin cepat juga agar bisa memberikan efek debuff-nya lebih awal, itu yang paling penting. Dan juga gue meningkatkan status setnya, itu tujuannya agar efek debuff terutama Frostbite dan juga Hermogates-nya agar lebih sering bisa masuk. Itu yang paling penting. Kemudian yang berikutnya yang terakhir ada Overflowing Grace Lin. Jadi di sini untuk settingannya gue menggunakan Intuitive set, kemudian Destruction set, dan juga Destiny set. Di sini gue pengen dia attack-nya semakin tinggi saja, dan ya tujuannya untuk memberikan efek debuff yang lebih banyak. Pastinya kita memerlukan efek hit yang lebih besar. Itulah kenapa gue tambahkan intuitif ya, agar bisa meningkatkan peluang dia untuk menghasilkan efek debuff Frostbite-nya semakin banyak. Oke, jadi langsung saja kita bakal masuk ke gameplay boss kita yang terbaru. Langsung, let's go! Oke guys, langsung saja kita bakal masuk ke gameplay kita. Di sini kita akan fokus untuk menyerang bossnya saja. Untuk bidak-bidak kecilnya kita serahkan saja pada Holy Slayer dan juga Overflowing Grace untuk bisa menghasilkan damage-nya. Jadi untuk yang pertama kita berikan dulu efek debuff dari Misaki Moon Color, yaitu Moon Arsenic-nya. Kemudian kita pakai skill spesialnya seperti ini. Kita berikan efek tambahan berupa bleeding ya, lumayan banget untuk di awal-awal. Dan juga gue pengen efek Frostbite dari Lin Overflowing juga ke trigger, itu yang paling penting. Jadi lanjut lagi, kita langsung aja skill ultimate dan tambahkan efek Frostbite-nya. Lalu kita ultimate untuk Alana Arc Demon Ball-nya untuk bisa mendapatkan giliran menyerang sekali lagi. Jadi kalian bisa lihat putarannya tidak ada bertambah, masih di angka 0. Inilah kemampuan yang paling enak pastinya dan masih dicari untuk di gameplay boss battle. Dan itulah alasan kenapa Arc Demon Ball masih meta hingga sekarang ya. Kemudian lanjut kita kasih skill spesial, kita tambahkan dari efek bleeding menjadi Hermogates biar HP yang berkurang dari bossnya itu semakin besar. Kemudian kita langsung saja ultimate dan berikan damage yang seoptimal mungkin. Kemudian ini skill spesial saja. Ya, damage-nya kecil tapi nggak apa-apa. Yap, itu damage-nya masih kecil ya, wajar karena dia belum ke-trigger untuk SN-nya. Jadi damage yang dihasilkan Arc Demon Ball juga belum bisa sesakit biasanya. Jadi kita harus menunggu efeknya dia ini ke-trigger ya. Sabar aja. Lagi 2 kali dipukul atau 3 kali putaran. Bukan 3 kali putaran ya. Tapi 2 kali pukulan dan juga 2 putaran. Jadi ini efeknya akan berubah nanti. Dia bakal awaken dan akan meningkatkan damage-nya sebesar 100%. Lanjut lagi, kita langsung saja kita pakai skill yang tersisa. Ini langsung saja skill spesial lagi. Karena damage-nya akan semakin besar juga. Ini kita gunakan skill kita yang ada sekarang ya. Karena tidak ada skill lagi untuk sekarang dan kita akan menunggu skill tambahan lagi nanti. Oke, ini skill spesial saja. Kita tambahkan efek Frostbite dan juga Hermogates-nya lagi. Yap, damage-nya 400.000, lumayan. 500 itu udah hampir 600 ya damage-nya, udah sangat bagus.
Karena efek debuffnya ini sangat banyak menempel, jadi Holy Slayer kita bisa menghasilkan damage yang sangat besar gitu coy. Ya, tinggal satu kali lagi dan iya, mantap sekali ya. Ini Alana Archdemon Ball sudah masuk mode Awaken, jadi semua damage-nya dia dari skill spesial, skill ultimate dan juga basic attack akan meningkat dengan total 100% dan tidak akan bisa dihilangkan. Oke, langsung lanjut lagi, kita berikan efek Moon Arsenicnya karena sudah habis efeknya. Dan semoga saja Misaki saya tidak mati ya. Harusnya sih masih bisa hidup. Ya, bagus. Masih hidup ya. Langsung aja kita skill ultimate. Wow, nice. 1 juta damage-nya. Lanjut lagi. Aduh, itu kritikalnya tidak masuk. Sangat sial sekali, tapi tidak apa-apa. Kita berikan efek buff tambahan untuk meningkatkan damage-nya lagi. Kita langsung skill spesial di sini. Ayo, damage-nya masuk dengan baik dong. Bagus. 860 itu damage-nya sangat besar. Ini harusnya bos kita ini langsung kalah ya, harusnya. Jadi langsung aja. Benar. Langsung kalah ya. Dan selesai. 3 putaran. Lumayan banget. Kalau di sini dapat poin maksimum, seharusnya ini tim udah bisa masuk ke top ranking ya. Tapi sayang banget karena poin kita cuma 5% untuk boosternya, jadi kita tidak bisa dapat poinnya maksimal. Tapi nggak apa-apa. Ini udah lumayan bagus dan kita berhasil untuk menyelesaikan boss battle kita kali ini. Jadi ya mungkin gameplaynya sampai sini aja. Kalau kalian misalnya masih ada pertanyaan segala macam, langsung saja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget. See you in the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.